Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli wassallam wa barik ala rasulillah. Saya Suendri dari Program Studi Informasi UIN Sumatera Utara, Medan. Baik, adik sekalian, ini merupakan video keempat kita pada pertemuan keempat mata kuliah pemrograman berbasis web dasar pada semester ganjil 2020-2021. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang HTML. Dan alhamdulillah sepertinya kita cukupkan sampai di sana dua pertemuan, yaitu pertemuan 2 dan pertemuan ketiga. Pada pertemuan keempat ini kita akan coba untuk masuk ke bagian CSS ya. Sebelumnya sebagai web referensi kita itu masih sama, wetriscourse.com. Sebelumnya kita sudah bahas tentang HTML. Sekarang kita akan coba untuk membahas tentang CSS ya. Ada di menu CSS, ini yang menjadi referensi kita. Mungkin bagi adik-adik sekalian ada yang ya mungkin sebelumnya sudah pernah membahas tentang CSS ini, apalagi kalau dia siswa ya SMK RPL mungkin sudah pernah membahas tentang CSS. Nah, bagi yang belum pernah sama sekali, ya kita akan coba untuk mengupas CSS ini step by step ya, secara sederhana tentunya dan secara ringkas. Baik, sekarang apa itu CSS ya kan? Sebelumnya kita sudah bahas tentang HTML ya. Kalau misalnya HTML itu ya bisa kita katakan rangka-rangkanya saja sudah dibangun, misalnya kalau misalnya satu buah rumah dia sudah dibangun rangkanya, sudah dibangun temboknya, tapi belum dicat, belum dikasih gaya, belum diperhalus dan segala macam ya. Jadi CSS ini adalah bagaimana ya mewarnai, mempercantik, memberikan kesan lebih indah terhadap satu buah website. Kalau misalnya di HTML ini itu standar saja gitu, semuanya black ya kan, semuanya hitam ya, karena dia memang baru dasar. Sekarang CSS itu bagaimana kita melakukan atau memberikan style terhadap dokumen HTML. Kalau di sini dikasih tahunya CSS is the language we use to style and HTML dokumen. Misalnya CSS adalah bahasa yang digunakan untuk memberikan gaya terhadap dokumen HTML ya kan. CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheets. Nah, ini singkatannya atau kepanjangannya adalah Cascading Style Sheet. CSS describes how HTML elements are to be displayed on a screen, paper, or in other media. Katanya di sini adalah bagaimana CSS ini memperjelas, menerangkan HTML ya, elemen-elemen HTML itu untuk ditampilkan di layar atau katanya kan di paper atau media yang lain ya. Jadi artinya secara ya ringkas bahwasanya CSS ini adalah bagaimana memberikan efek gaya terhadap file HTML kita. Di sini saya sediakan slide-nya tentang Cascading Style Sheet. Apa aja yang kita bahas? Pertama, styling, bagaimana memberikan gaya CSS terhadap file HTML. Kemudian ada selector, grouping, kombinator, pseudo class, dan pseudo element. Sekarang bagaimana memasukkan CSS atau bagaimana mengkombinasikan, bagaimana menjodohkan antara CSS ini dengan HTML. Nah, ini misalnya saya punya latihan 1.html, file HTML yang mungkin sebelumnya sudah kita coba untuk latihan. Sekarang cara yang pertama untuk membuatkan CSS ke dalam HTML adalah di sini kita masukkan langsung ke dalam tag HTML-nya dengan perintah style. Nah, style di sini H1 style, pendaftaran mahasiswa baru misalnya H1. Jadi style ini merupakan CSS. Ini adalah CSS ya kan. Jadi CSS ini langsung kita ya suntikkan ke dalam H1. Langsung masuk ke sini. Jadi kalau misalnya ada H2 style, color apa gitu ya kan. Sedangkan di dalam ini merupakan keterangan atau properti dari style ini apa saja gitu. Nah ini tadi propertinya, sedangkan red itu ya nilainya, value-nya ya kan. Kita memasukkan CSS-nya langsung ke dalam tag HTML-nya. Jadi setiap tag-nya itu bisa dimasukkan style-nya apa. Ini cara yang pertama.
Kemudian cara yang kedua, nah ini cara yang kedua adalah dengan memasukkan stylenya di dalam head. Nah, ini misalnya ada head, kemudian body di bawahnya. Kita masukkan CSS-nya itu ke dalam head dengan perintah style. Kemudian apa yang ada di dalamnya. Ini disebut dengan selector, ya kan? Selector. Nah, jadi nanti selektornya ini kelas selector gitu. Jadi kelas selector itu dimulai dari titik, kemudian nama kelasnya. Nama kelasnya bebas, boleh bahasa kita. Yang penting tidak sesuai dengan tag-nya HTML. Jadi nggak boleh titik head, nggak boleh di sini, karena dia sudah ada tag HTML-nya. Atau titik title gitu, tidak bisa. Atau titik body tidak bisa, kalau dia dalam bentuk ya nantinya diimplementasikan ke dalam tag HTML-nya gitu ya kan. Nah, ketika sudah dibuatkan kelasnya di dalam head, maka kita implementasikan ke dalam tag HTML dengan perintah kelas, kemudian nama kelasnya. Jadi judul yang di atas adalah kelas judul di atas itu kita implementasikan di bawah. H1 kelas judul. Judul ini dapatnya dari kelas judul yang ada di style di atas, ya kan. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan membentuk satu buah file khusus. Nah, misalnya di sini saya kasih namanya dengan ekstensi .css. Nah, misalnya nama filenya style.css. Nah, file style.css ini kita panggil semua yang kelas-kelas yang ada di dalam style ini bisa kita gunakan. Contoh judul. Jadi kelas judul ini sudah ada di dalam file style.css. Ini misalnya, ini file style.css. Kita berikan di sana tuh titik judul, kemudian propertinya color, nilainya misalnya purple. Nilai ini boleh bahasa, ya nama-nama yang ada bahasa Inggrisnya bisa digunakan bahasa Inggrisnya, atau nanti dalam bentuk kode warna, ya kan, hexadesimal. Nah, itu 3 cara. Tadi yang pertama langsung ke tag HTML-nya di sini, H1 style. Kemudian cara yang kedua membuatkan perintah khusus di dalam head dengan perintah style juga. Kemudian yang ketiga dalam bentuk satu buah file khusus. Kemudian nanti di dalam filenya ini kita masukkan perintah kelas yang kita ingin gunakan. Nah, kemudian yang terakhir cara memasukkan, menjodohkan CSS tersebut tadi ke dalam HTML adalah dengan membuatkan perintahnya itu ke dalam ID dari tag HTML gitu. Nah, di sini misalnya ada div ID main atau main, ya kan. Nah, nanti ID main ini bisa kita buatkan kelas khusus di dalam style.css dengan bantuan tanda crash, tanda pagar, ya. Nah, di sini Dedek lihat tanda pagar main, misalnya background color, Rebecca purple color, segala macam. Nah, nanti di dalam tag HTML-nya dengan perintah ID kita bisa masukkan stylenya ke dalam tag HTML tersebut. Nah, itu dia, ada 4 cara. Yang pertama tadi langsung ke dalam tag HTML-nya. Kemudian yang kedua di dalam head pada perintah style. Yang ketiga menggunakan satu buah file khusus yang di dalamnya adalah kelas-kelas yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara memasukkan ke dalam ID dari tag HTML tersebut. Perintahnya dengan menambahkan tanda pagar, ya kan. Kemudian yang kelima, oke. Itu saya dulu. Kita akan coba untuk latihan 1 sampai yang keempat tadi, cara mengkombinasikan antara HTML dengan CSS, ya. Nah, pertama sekali silakan adik-adik kita ke folder dulu, ya. Kita ke folder dulu. Silakan adik-adik buat satu buah folder baru, kasih namanya pertemuan 4. Selanjutnya ke editor, kita open folder.
Kita masuk ke pertemuan 4, select. Nah, ini kebetulan karena di dalam folder saya tadi sudah saya masukkan slide yang saya tampilkan tadi. Nah, jadi tampilkan juga di sini. Saya buat satu buah file baru. Saya kasih namanya latihan1.html. Oke, HTML5. Nah, nama dokumennya adalah latihan 1 pertemuan 4 ya kan. Oke, sekarang di bagian body akan saya masukkan cara pertama untuk menggabungkan, mengkombinasikan antara HTML dengan CSS. Misal di sini ada H1, kemudian isinya misal pendaftaran mahasiswa baru, pendaftaran mahasiswa baru. Oke, pendaftaran mahasiswa baru akan kita kasih HTML dengan perintah style. Nah dia nih. Dengan perintah style. Misal color red. Nah, ini ada red. Kalau tadi bahasa Inggrisnya tidak ada, kita bisa menggunakan hexadesimal. Nah, misalnya di sini kalau ada adik lihat, ini kan banyak ini. Warnanya kan banyak, merahnya sedikit atau tidak terlalu merah, kita kan nggak ada bahasa Inggrisnya gitu kan. Kalau seandainya mau misalnya merah yang ini, nah, itu bisa. Kalau di sini disediakan perintah RGB-nya, atau nanti bisa juga dalam bentuk tanda pagar, kemudian hexadesimalnya apa, misalnya CC, DD, EE misalnya kan. Nah, ini kan ada warnanya. Tanda peta ini otomatis keluar dari editor. Kalau mungkin pakai editor lain itu tidak akan keluar tanda petanya. Kalau tadi red ada bahasa Inggrisnya, kita gunakan red, kita simpan. Oke. Kita buka pertemuan 4, latihan 1. Nah, sekarang H1 yang kita buat berwarna merah ya kan. Sekarang pertanyaannya, di dalam ini keterangannya, selektornya apa-apa saja atau propertinya apa saja Pak gitu. Color, kemudian apalagi gitu. Nah, adik-adik bisa lihat di Schools. Nah, di bagian di sini semuanya ada. Sekarang ngasih warna, ngasih background, ngasih garis pinggir, kemudian jarak antara satu objek dengan objek yang lain, kemudian jarak antara inti objek dengan garis terluarnya, tinggi, box model, teks, font, icon, link, semuanya ada deh. Jadi perintahnya ya berbeda-beda. Cuma Bapak hafal gitu? Enggak semua saya hafal. Jadi mana yang perlu itu kita buatkan. Dan ketika menggunakan ini Visual Studio Code ini, dia sudah kasih autocomplete-nya ya kan. Kalau misalnya kita mau tulis color tadi kan sudah ada color ya kan. Color itu warna khusus untuk teksnya. Nah, ini kan udah ada ini color apa gitu ya kan. Nah, kita pilih color, kemudian red misalnya. Di sini ada red ya. Red. Oke, tadi ini pendaftaran mahasiswa baru, dia warnanya merah ya. Oke, cara yang kedua, latihan 2.html. Mungkin biar tidak makan waktu, kita copy saja. Ini namanya latihan 2. Cara kedua tadi ini tidak ada. H1, saya akan coba mulai dari dasar. Nah, ini belum ada CSS sama sekali. CSS-nya kita masukkan ke dalam head dengan perintah style. Nah, ini ada ini style. Nah, kemudian kita masukkan selektornya dalam bentuk kelas selektor. Misal tadi titik judul. Ini pakai bahasa Indonesia ya, bebas. Ini bebas kita buat apa saja. Nah, misal kita masukkan tadi color red. Nah, ini udah ada color red. Kemudian dalam H1-nya kita tambahkan perintah kelas. Kelas sesuai dengan nama kelasnya, judul. Tidak pakai titik, langsung namanya saja. Kelas judul. Oke, kita lihat latihan 2. Oke, merah. Kita tukar warnanya. Kelas, misalnya ini purple. Nah, purple ada. Save.
Ini refresh purple. Oke, cara yang kedua sudah. Cara yang ketiga, kita memanggil satu buah file khusus dengan ekstensi .css. Saya buat dulu file untuk latihan 3. Latihan 3.html. Oke, ini saya copy saja karena perintahnya sama, latihan 3. Oke, stylenya tidak saya ikutkan karena kita akan memanggil file khusus, ya kan. Oke, kita buat satu buah file baru, kasih namanya style.css. Apakah mesti style? Tidak mesti style namanya. Boleh apa saja. Nah, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Jadi nanti dipanggil sesuai dengan nama file tersebut. Perintahnya kita masukkan di dalam dalam head dengan perintah link. Nah, ini ada ini. Kalau mau langsung pilih CSS, ada link CSS. Namanya style.css. Sudah sesuai style.css. Kalau dia di dalam folder, berarti di foldernya kita masukkan folder apa, sebutkan foldernya dulu. Karena ini dia setara, maka tidak disebutkan nama folder apapun. Oke, sekarang di dalam style.css kita masukkan kelas yang tadi, judul. Nah, kemudian color. Ini ada color, apalagi colornya. Ini banyak ini, blue misalnya. Nah, di dalam H1 kelas judul. Ini sudah sesuai dengan judul yang ini. Kelas judul ini saya simpan, kemudian buka latihan 3. Oke, blue. Nah, itu tadi latihan yang ke-3. Oke, cara yang terakhir dengan memasukkan di dalam ID dari tag HTML-nya. Oke, saya buat file baru, saya kasih namanya latihan 4.html. Ini saya copy saja. Latihan 4, temuan 4, tetap style di CSS. Saya buat di sini satu buah misalnya tag div. Kita buat apa ya? Tahun akademik 2020-2021 misalnya. Oke, kita akan memberikan gaya tapi dalam bentuk ID-nya gitu. Di sini perintahnya ID. Misalnya di sini sub judul sub misalnya, judul sub. Judul. Oke, judul sub. Nah, di stylenya kita masukkan tanda pagar, kemudian judul sub. Kemudian apa yang mau dibuatkan, misal background color, warna latarnya apa, misalnya coklat, coklat. Kemudian colornya apa, ya bisa juga colornya nih, colornya itu kemudian warna dark gray. Misal ini warna tulisannya, ini warna backgroundnya. Save. Kita coba buka latihan 4. Nah, bisa Dedek lihat backgroundnya warna ini, kemudian warna tulisannya warna ini. Kalau nggak nampak kita kasih misalnya yang lebih terang, white misalnya, white, putih aja gitu biar nampak ya kan. Kita tambahkan apalagi macam-macam, nanti ada juga ini selanjutnya, nanti ada misalnya paddingnya 20 px ya. Kalau ini kita refresh, nah menjadi lebih lebar gitu kan. Nah, itu tadi 4 cara. Pertama langsung tadi ke tag HTML-nya, kedua di dalam head pada perintah style, kemudian menggunakan kelas tapi dalam file yang berbeda. Yang keempat, menggunakan file yang berbeda tapi ke judul ID daripada tag HTML-nya. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kita bagi pertemuan ini beberapa part untuk lebih ya artinya biar lebih gampang untuk mencernanya, biar lebih hemat paket juga mungkin tentunya.
kita akan coba untuk lanjut ke ke video berikutnya. Kita akan bahas tentang berbagai macam tentang CSS. Baik, Adik sekalian, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.